Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan bacaan kita terambil dari Imamat pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pasal yang ketiga ini adalah lanjutan dari pasal yang pertama dan yang kedua, dan masih berbicara tentang korban. Kita lihat pasal yang pertama berbicara tentang korban bakaran. Yang kedua adalah berbicara tentang korban sajian. Dan pada pagi ini kita akan berbicara tentang korban keselamatan. Bapak Ibu Saudara, persembahan korban dalam bahasa Ibrani itu berkata atau berkalimat dengan zebah yelamim. Kata Ibrani ini berarti yang pertama kata zebah. Zebah itu adalah apa yang disembelih. Lalu kata yang kedua, shelamim adalah bentuk jamak dari akar kata shalom, yang berarti kesempurnaan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga kedamaian. Nah, ini arti dari kata zebah shelamim atau persembahan kurban. Nah, persembahan korban ini Bapak Ibu akan dilaksanakan di kemah-kemah pertemuan. Mereka mengumpulkan semua hewan-hewan ternak mereka yang terbaik dan dipersiapkan untuk korban. Lalu mereka pada saat hari pelaksanaan akan dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, seperti itu langkah-langkah atau teknis pada saat mereka akan memberikan persembahan kepada Allah. Ketika korban baik lembu ataupun domba yang sudah dipersiapkan dan akan disembeli dan dipersembahkan kepada Allah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang akan mempersembahkannya dengan cara meletakkan tangannya di atas hewan itu. Kalau kita baca di ayat 1 sampai 9, di situ dengan jelas dikatakan mereka harus meletakkan tangannya di atas hewan persembahan itu. Mengapa demikian? Maknanya ialah secara simbolis kepada binatang kurban itu ia memindahkan segala dosa-dosanya ke dalam hewan itu. Dan orang itu menjadi manusia yang baru. Dosanya dihapuskan. Sejak itulah Bapak Ibu Saudara, pada saat dia meletakkan tangannya di atas hewan korban persembahannya itu, otomatis pada saat itu juga dia menjadi orang yang suci. Dia menjadi orang yang hidupnya baru. Nah, tujuan korban keselamatan adalah untuk mengadakan, melanjutkan, dan menguatkan perdamaian antara manusia dengan Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa hadirnya Allah ke tengah-tengah dunia ini, Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan hidupnya, adalah untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Karena dosa yang sudah dilakukan oleh manusia sejak di Taman Eden, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah rusak. Sehingga korban perdamaian harus diwujud nyatakan melalui Kristus. Yesus yang mati di atas kayu salib sudah mengorbankan hidupnya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Perdamaian ini membutuhkan pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mau berkorban bagi orang lain itu tidak mudah untuk dilakukan. Orang yang berkorban berarti orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau berbuat sesuatu untuk orang lain.
Dia tidak lagi mementingkan dirinya. Dia tidak lagi berbicara tentang kedagingannya. Tetapi dia mau memberi dirinya berkorban untuk kepentingan sesamanya. Apa yang dilakukan Yesus dengan dia mati di atas kayu salib, dia berkorban sepenuhnya untuk menyelamatkan kita manusia. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Setiap hari kita mendapatkan banyak sekali informasi. Tim gugus tugas yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada kita setiap hari, untuk memberikan data-data yang sangat valid. Berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal, dan sebagainya. Dan di sebalik semua peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada banyak cerita tentang pengorbanan para tim medis yang bekerja luar biasa. Mereka berkorban tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran, tetapi mereka juga berkorban nyawa. Ada banyak juga cerita, banyak para dokter, perawat, bahkan supir ambulan pun kehilangan nyawa karena COVID-19 ini. Mereka tidak mengenal para pasien ini. Mereka tidak pernah jumpa sebelumnya. Tapi mereka mau melayani. Mereka mau berkorban nyawa demi menyelamatkan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Apa yang mereka dapatkan? Nama besar? Tidak ada. Materi? Tidak ada. Tapi mereka mau berkorban sedemikian rupa untuk memberi dirinya menyelamatkan orang lain. Nah, kita yang pada saat ini juga diminta oleh pemerintah berada di rumah, beraktivitas di rumah. Kalau kita keluar harus menggunakan masker, kita harus sering mencuci tangan. Sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi masih banyak orang yang menganggap remeh hal yang sederhana itu. Padahal hal kecil yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan orang lain. Bagaimana kita tidak mau berkorban untuk hal-hal yang kecil saja? Apalagi kita mau berkorban untuk hal-hal yang besar, pasti sulit untuk dilakukan. Perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mau mengajak kepada kita semua bahwa korban keselamatan yang diberikan kepada kita melalui cerita di dalam pengorbanan di atas kayu salib, Yesus Kristus telah mati untuk kita. Kita belajar tentang pengorbanan. Yesus adalah korban pendamaian. Karena kita sudah berdosa, maka kita diperdamaikan. Kita punya hubungan yang baru kepada Allah Bapa. Dan bentuk pengorbanan itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa wujudkan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana tim medis itu dengan APD lengkap, alat pelindung diri, menggunakan masker dari pagi sampai malam sampai pagi. Kita saja yang pakai masker hanya beberapa jam saja, 1 jam saja, kita sudah tidak nyaman. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Pengorbanan kecil ini adalah sebuah bentuk kepedulian kita yang besar. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi banyak orang di luar sana yang juga membutuhkan kita untuk kita bisa terbebas dari virus COVID-19 ini.
Pengorbanan itu mulai dari kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menganggap remeh, menganggap kecil hal-hal sederhana untuk kita bisa lakukan bagi banyak orang. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap jadi berkat bagi banyak orang, dan selalu masukkan di dalam doa-doa syafaat kita para tim medis, pemerintah, para TNI, Polri, dan orang-orang yang punya tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dan ikut terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.